Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL Tri Ishak membacakan pledoi pada sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor hari ini, Jumat 5 Juli seperti dimuat tribunnews.com. Dalam pledoinya dengan Trisak, SYL mengungkap betapa tega dan kejinya tuduhan dan fitnah yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. SYL lantas menyebut nama mantan ajudannya Panji Hartanto. Di depan majelis hakim, SYL mengaku mengangkat Panji sebagai ajudan karena ia berharap Panji mampu mengawal dan menjaganya selama bertugas menjadi mentan. Namun kini Panji justru melemparkan tuduhan tak berdasar kepadanya. Lebih lanjut, SYL juga kecewa karena tuduhan Panji itu tak hanya diberikan kepadanya tapi juga pada keluarganya. SYL mengaku hanya bisa pasrah kepada kehadirat ilahi atas pengkhianatan yang dilakukan Panji kepadanya. Psikologi yang terbentuk membuat kepanikan dan ketakutan bagi orang-orang yang sebenarnya memberi dukungan baik fakta maupun moral. Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya, baik dalam kedinasan maupun secara pergaulan. Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan menebar ketakutan dan fitnahan? Apalagi sepamahaman saya, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang, serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di bumi tercinta ini. Sedari awal sejak dimulainya pemeriksaan kasus ini, pembentukan framing opini tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi, seolah-olah saya sebagai manusia yang rakus dan maruk. Hal tersebut saya yakini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, karakter examination, dan mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahkan kelihatannya ada yang ingin mencari popularitas pada kasus ini. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnah dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri, namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi. Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri. Terlebih lagi tuduhan Panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan, yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan menteri. Sejenak saya tidak mampu membayangkan hal ini, yang mulia. Saya dan keluarga hanya bisa menyerahkan kehadirat ilahi terhadap pengkhianatan kebaikan yang telah saya berikan kepada saudara Panji. Tuduhan Panji terus akan melekat sepanjang hidup saya. Meskipun demikian, istri dan anak-anak saya dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan menyatakan dan meyakinkan saya bahwa api keadilan tidak akan pernah padam bagi orang yang bekerja demi kebaikan orang banyak. Untuk itulah saya terus tidak boleh berhenti menantikan keadilan melalui penetapan yang mulia majelis hakim. Harapan keadilan itu terus ada selama 160 hari berlangsungnya sidang ini. Dari dalam kamar sempit ruang tahanan yang jauh dari berbagai fasilitas dan kehangatan keluarga terus terpanjatkan agar keadilan bagi saya yang telah mengabdi dan meniti karir semenjak dari lurah, kepala bagian, camat, saya sekwilda, saya bupati, saya kepala biro, saya wakil gubernur, saya gubernur, dan menteri dapat terijabah oleh Allah. Demikian pula saya berharap mampu beradaptasi untuk lepas dari tekanan opini menyesatkan yang saya hanya ingin membandingkan betapa sulitnya fakta yang saya lihat dan alami ketika bangsa bersoal